apa sih yang kurang, kata dia gitu. Ya nggak tahu, dari body oke, kata dia gitu kan. Kamu lihat sendiri ya, kayak lenggak-lenggok gitu kan. Ada lemes juga. Ngebayangin ya gitu, lemes kan ya. Tapi memang saya ya jujur ya, dari dulu saya kayaknya punya kecenderungan kelainan gitu ya. memang kok pakai bajunya mulu, mungkin buat mancing si bapaknya kali ya, biar nggak berangkat pergi-pergi mulu gitu, waktunya libur ya libur gitu. Tapi ternyata ya akhirnya saya yang kepancing. Ya lihat cewek gitu yang mungkin menarik buat saya. Saya samperin, sebelum saya samperin saya ada sesuatu yang saya lakuin sebentar. Rapalan gitu ya. Iya, terus ada minyaknya juga. Olesi tangan. Saya samperin, salaman, dapat nomor WA-nya. Cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, host yang sedikit-sedikit mulai tampan, tapi bisa bikin kamu nyaman. Selain bisa bikin kamu nyaman, saya juga bisa bikin kamu basah. Oke. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang lelaki tampan, pemberani ya, yang pastinya dia cukup berani hadir di sini untuk menceritakan kisah masa lalunya, kisah asmara, cinta segi 4. Wow, segitiga udah biasa tuh. Ini segi 4, ya kan? Biar nggak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Bang Joko. Waalaikumsalam Bang Andi. Halo Bang Joko. Iya. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Wah, memang kalau dilihat dari parasnya gitu ya, tampan dan rupawan. Amin. Yang pasti pejantan tangguh nih. Oh iya dong. Selain jantan, berani juga. Berani. Berani berbuat. Berani apa? Ya. Menjawab aja, jangan bernanggung. Oke, Bang Joko. Jadi Bang Joko ini punya cerita tentang kisah asmara yang segi 4 gitu ya? Iya, betul Bang. Waduh, dan ini satu keluarga nih? Atau beda-beda orang? Satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Oke, jadi Bang Joko paling tampan lah di situ tuh. Iya, betul. Ya oke. Mungkin Bang Joko langsung cerita aja nih Bang. Gimana sih Bang itu kok bisa gitu? Saya pengen belajar juga nih. Ya, silakan Bang Joko. Iya. Ya awal mulanya saya tuh kenal sama si perempuan ini karena memang dia ini teman sekolah saya dulu. Oke. Teman sekolah SMP. Nah, terus kita beranjak masuk SMA kan kita pisah sekolahnya. Beda-beda, dia di mana, saya di mana, teman saya di mana. Nah awalnya saya bisa dibilang ya dicomblangin lah sama teman saya nih, beda sekolah. SMA waktu itu comblangin sama dia, dicomblangin saya justru kepikirannya waktu itu gue tuh ngincernya misalkan ya sebut aja namanya Sari gitu. Gue tuh ngincernya Sari bukannya si Mawar. Saya bilang gitu. Kenapa lo comblangin sama si Mawar? Terus kata temen, ya nggak apa-apa, iseng-iseng. Ya kali aja berhadiah, kata dia gitu. Wah curiga nih gitu. Emang lo kenal dia? Ya kenal-kenal gitu aja sih, kata dia gitu alasannya. Tadi juga kalau udah kenal sama si Mawar juga lo nyantol. Ya udahlah, coba pendekatan, comblangin sama dia. Pendekatan. Sampai akhirnya kita kenalan. Terus ya namanya waktu itu masih zaman sekolah SMA, ya sering main ke rumah. Kalau zaman dulu kan kalau main tuh bawa motor gede udah keren banget nih. Wow gitu kan. Saya datang ke rumah bawa motor gede saya, biasanya pakai motor Matic, ini pakai motor gede.
walaupun kebanting sama badan waktu itu. Badannya kecil, motornya gede, tapi nggak apa-apa buat gaya. Datanglah ke rumah, ya ngobrol-ngobrol, kenalan. Ada teman saya nih masih boncengin dia, ya kita ngobrol di rumah awalnya, ngobrol sampai akhirnya berjalan, ya masih berteman aja biasa, berteman biasa. Nah yang saya menariknya itu, saya sih sebenarnya ngeliat kakaknya ya awalnya. Waduh, ya mohon maaf nih, dari sisi fisik ini si Mawar ini bodinya gimana ya? Ya kurus aja sih. Oh, langsung. Iya. Jadi kayak nggak ada lekukannya, lemes juga ngelihatnya kan. Kurang itulah bisa dibilang gitu kan. Nah, kalau dibonceng yang ada dia terbang, gua terbang. Pada kurus ya kan. Aduh. Tapi ngelihat kakaknya kan tinggi, saya lihat waktu itu. Pas kenalan kan, namanya kita datang ke rumah, kenalan nih, kakak saya katanya gitu. Terus ini ibu saya, terus kakaknya pas kenalan, oh iya lumayan juga. Saya bilang kan, lebih cantik kakaknya ya, bodinya lebih jadi. Saya bilang gitu saat itu. Nah terus saya senggol-senggolan sama temen, kenapa? Oke kan kata temen gitu kan. Oke, kakaknya ya, saya bilang gitu kan. Iya juga sih, emang. Ya udah, kenalan aja dulu sama adiknya. Ya udah, ayo kenalan, ngobrol-ngobrol. Ya cukup lumayan lah. Karena awalnya kita cuman temenan aja ya. Ya kepikiran pacaran sampai akhirnya kita mau berjalan itu sekitar 1 tahunan lah. Kenal dia deket, hampir 1 tahun. Nah terus kebetulan ujian nasional waktu itu. Jadi kita nggak ketemu nih. Sampai selesai ujian nasional barulah ketemu lagi. Ya mulai tuh saya sama si mantan pacar saya ini ya deket gitu kan, sering jalan bareng. Nah tapi di satu sisi kalau kita mau jalan bareng nih, ibunya, kakaknya nanya mau kemana. Ya wajar saya pikir kan. Oh mau ke ini bu, ke alun-alun. Nah ini kak mau jalan-jalan gitu kan. Oh yaudah nitip ya. Oh yaudah, masih wajar nih. Sini. Karena dia bilang jalan bareng-bareng aja yuk. Gitu. Jalan bareng-bareng lah ini mah namanya bukannya ngedate, ini mah piknik kata saya. Iya, bener kan ya? Piknik, ya. Piknik ini. Aduh. Ya udahlah, saya pikir kan demi ini biar lancar lah perkenalan. Ya udah, hiburan. Jalan-jalan lah kita waktu itu nonton. Nah, di awal mulanya pas kita nonton kan, sebelah saya nih, mantan saya ini ya sebelah saya, kakaknya sebelah kiri saya, ibunya. Nah, pas lagi kita nonton berdua, ya dia ke saya gitu kan, maksudnya dalam arti kalau nonton kan kesannya romantis ya, gitu kan. Tapi pas saya lagi meluk dia aja di bahu saya waktu itu, bersandar di bahu, saya kan gini ya. Tapi saya berasa nih kepada yang megang. Ini bukan horor ya konteksnya. Ada yang megang, saya lihat gini, saya nengok, kok kakaknya. Awalnya itu megang tangan saya. Lah, ayo udah, ladenin aja ya kan. Itu saya ke belakang, saya pegang tangannya, terus dia ngedip gitu kan, matanya ngasih kode-kode kan. Wah ini nih. Menggatal. Kayaknya memang kakaknya belum punya pacar saat itu. Ya kan. Wah jomblo juga, sikat juga apa ya, sempat kepikiran awalnya gitu, walaupun akhirnya iya juga gitu kan sininya. Nah terus ya udah dari situ terus makan, selesai nonton nih makan, itu belum ngelihat si nyokapnya nih, masih biasa aja makan. Nih agak beda pas makan, mulai agak memperhatikan ke saya gitu, bahkan di depan mantan saya. Ya saya lagi makan gitu kan, ini sebelahnya mantan saya, depan saya kakaknya, ini ibunya. Kita yang kursi berempat kan, ada depan gini. Ya kan kalau makan suka kayak ada ini nih pakai tisu kan, dilap gitu ya. Emangnya bayi gitu kan, dilapin. Tapi si kakaknya tiba-tiba saya lagi makan ngelap ke saya gitu, kayak lebih merhatiin gitu kan.
iya kak, maaf gitu kan. Di depan pacarnya nih. Di depan mantan saya. Oke. Cuman dia nggak curiga, masih biasa aja kan. Terus malah dia bilang gini katanya, tuh kan keluargaku perhatian ke kamu katanya gitu. Iya juga sih. Kamu kan kurang perhatian di rumah. Iya sih, orang tua sibuk semua. Iya, makasih ya kalau bilang gitu. Terus kata dia, gimana nih? Mau kemana lagi nih abis ini? Ya kita ngobrol gitu kan. Mau jalan-jalan, mau kemana? Ya jalan-jalan aja lah, saya pikir gitu kan. Jalan-jalan. Nah terus selesai kita makan nih, udah beres. Ya saya kan gandengan lah ya sama pacar saat itu, gandengan jalan di mall kan. Pas lagi gandengan, dibilang katanya, aku pengen ke toilet. Nah ya udah, toilet aja, masa saya temenin, kan nggak mungkin. Ya udah dia toilet lah, jalan ditemenin sama ibunya. Dua lah, otomatis kan saya sama kakaknya ya. Di luar nih nunggu. Nah kalau di mall itu kan ada kaca di dinding, apa sih, di pinggirannya kan kaca gitu kan, railing gitu. Railing gitu kan, kita kan ngeliat ke bawah gitu, ambil nungguin dia. Nah si kakaknya deketin saya, bilang udah lama kenal katanya. Oh saya teman sekolah, saya bilang gitu. Kenapa kak? Nggak apa-apa katanya gitu. Cuman kok kakak ngerasa beda ya? Oh iya, emang saya suka sama adanya kakak nih, si Mawar gitu ya. Mudah-mudahan minta restunya lah, saya bilang gitu. Dia ngeliatin saya, enggak ada yang beda. Kamu kok beda ya kalau saya lihat? Ya kenapa kak? Oh saya juga ngerasa ada yang feeling juga ya katanya. Maksudnya langsung tuh di situ ngomong. Kok to the point? Kok kakak juga kayaknya suka ya, tapi kakak gimana ya? Lah, kok jadi begini? Saya ceplosin kan. Ya nggak tahu kak, saya juga bingung. Maksudnya gimana, kakak suka sama saya? Saya langsung tembak gitu aja kan. Iya jujur, dari awal katanya ketemu, dari awal-awal main ke rumah katanya kamu beda gini. Oh ya alhamdulillah, berarti kalau gitu artinya saya banyak yang suka, saya bilang. Dalam arti banyak yang suka ya banyak orang yang menyukai lah. Mungkin saya baik atau gimana kak. Masih positif nih, karena saya jaga perasaan juga kan si Mawar ini. Terus kata dia, enggak, lebih dari itu lah. Terus gimana maksudnya kan? Lebih dari itu gimana, ribet nih gitu saat itu. Ya udahlah gitu kan, langsung megang tangan saya saat itu. Tolong dirahasiain ya soal ini, jangan ngomong sama adek, kesian dia gitu. Iya, takutnya ntar gimana. Oh ya udah bang, ya kak. Nah udah tuh keluarlah si pacar saya sama nyokapnya nih, selesai jalan-jalan lagi. Jalan-jalan ya, semakin di situ makin deket lah kita sama mereka bertiga nih. Ya kan? Jadi kan berempat nih ya. Iya berempat gitu. Makin deket gitu kan, main time zone segala macem. Nah terus pas pulang kita kan udah nih, saya kan nganterin mereka dulu dong, masih pulang rame-rame. Nah waktu itu ya jujur lebih baik lah ekonomi saya, masih ada almarhum bapak waktu itu. Bawa mobil saya anterin semua ke rumah. Ya si kakaknya bilang minta nomor telepon ya gitu. Oh boleh. Dulu kan masih zaman SMS ya. Teman dulu tuh. Oh boleh kak. Saya lagi-lagi masih pikirnya positif. Oh mungkin mau minta, ya namanya kita ini pengen tahu lah gitu. Minta kita bicara lebih mendalam, dalam arti ya lu mau deketin adik gua, ya gua harus kenal lu lebih dalam kan gitu. Betul. Masih positif. Tapi ternyata di luar itu. Ya SMS yang masih di jalan udah kata-katanya udah sayang ya bilang. Wah, selesai dari situ tuh. Iya kan, HP saya geletak masih zaman Asia. Geletak loh ada SMS. Saya pikir pacar saya, ternyata bukan, malah dari dia. Kakaknya. Apa isi SMS-nya? Ya hati-hati di jalan ya gitu. Say gitu kan. Zaman dulu kan masih alay ya. Hati-hati di jalan ya say gitu. Oh, kok begini ya, saya bilang gitu kan. Nah, sini sampai rumah baca lagi ada SMS lagi gitu ya. Beb lagi apa? Salah kirim kan ini orang. Awalnya sih gitu. Iya kak, kenapa? Saya balas gitu. Baru banget sampai. Ya udah, hati-hati beb gitu kan. Nanti kalau mau main sini lagi kabarin tadi gitu. Maksudnya gimana? Saya bilang
Jadi gue harus ngabarin kakaknya, gue harus ngabarin cewek gue kan gitu saat itu. Justru dia nggak SMS saya, pacar saya ini nggak SMS sama sekali. Ya udah, pikirkan ya mungkin dia capek atau gimana, istirahat kali ya kan. Tadi emang heboh juga di situ. Ya udah. Nah terus makin kesini dia sering banget SMS ngajak ketemu. Awalnya sih nggak mau ya, jengah juga ya kan, aku jadi kakaknya yang ini banget, interest banget nih gitu kan. Tapi lama-lama nggak, saya sharing kan sama temen ya, sebutnya teman saya namanya Dwi ya. Wih ini gimana ya, empoknya WA mulu nih, SMS mulu kayak gini. Udah ladenin, lanjut aja. Mantep itu, Budinya lu gak lihat. Wah iya juga sih kan. Iya, wah boleh juga nih gitu kan. Udah, terus dari situ akhirnya setelah sekian lama minta ketemu mulu di luar saya sama si Mawar ini, ya kita ketemuin aja. Ketemuin di luar, dan dia waktu itu ngajak makan, ya ketemu aja. Saya datang, saya sendiri, dia sendiri, tahu-tahu udah ada di resto itu, nungguin saya, ngobrol gitu kan. Ya ngalor ngidul lah, ngobrol sampai akhirnya terus dia bilang udah lama lah istilahnya, dia dulu katanya pernah punya pacar, terus ditinggal nikah gitu kan, dia kecewa segala macem dia ini. Deep talk nih ya. Terus akhirnya dia ngerasa saya nih bukan sekedar pacarnya tapi keluarganya juga. Wah alhamdulillah, saya bilang kan, kalau gitu bisa jadi teman curhat, teman sharing, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya kalau bisa sih lebih dari itu, tapi kan ada adeknya ya kan. Saya bilang ini, tapi kan ini adeknya gimana, saya bilang gitu. Terus kata dia ya nggak masalah, gampang. Gampang. Sama dia kayak, emang jujur ya, waktu itu saya pas datang itu ketemu sama dia, si adeknya mah emang kerudung, maaf ya, pakai jilbab gitu ya, rapi tertutup. Ya emang dari luar juga kelihatan rata aja. Naik motor juga nggak ada mentoknya gitu kan. Rasa kayak bonceng apa ya, kayak ngikat papan tuh sih ya. Kayak bawa papan karambol gitu, bang, gimana di belakangan biasa aja ya. Gitu. Kasar lagi. Aduh. Nah kalau kakaknya emang jujur nggak berhijab segala macam ya, bajunya wah kacau banget ya, bisa dibilang lumayan tobrut lah. Kalau zaman sekarang ya bahasanya, wah menggoda nih dia bilang. Nah, dia nyeplosin, emang sebenarnya dari semua yang udah saya ceritain tadi, kakak cerita dari tadi, apa sih yang kurang, kata dia gitu. Ya nggak tahu, dari body oke, kata dia gitu kan. Kamu lihat sendiri ya, kayak lenggak-lenggok gitu kan. Lemes juga. Ngebayangin ya gitu, lemes kan ya. Ya nggak ada yang kurang sih, oke. Kalau kamu suka nggak? Ya suka lah pasti. Nah berarti kamu nggak suka sama adek saya? Nggak suka. Ya suka juga, tapi gimana ya? Susah jelasinnya bang. Ya nggak apa-apa, wajar lah kata dia gitu. Makanya suka bingung katanya, kok susah dapet jodoh apa gimana. Ya mungkin belum waktunya, saya bilang gitu. Tapi ini saya ketemu gini, apa namanya, kakak nggak lagi deket sama siapa atau gimana, ntar marah atau gimana. Kalau zaman dulu kan gitu ya, basa-basi. Terus kata dia nggak ada yang lagi deket kok, aman. Nah terus adek gimana, dia kan lagi kerja katanya. Ini emang si pacar saya waktu itu, mantan saya itu lagi baru-baru masuk kerja di perusahaan sama kakaknya. Perusahaan satu PT waktu itu. Iya, lagi masuk apa, udah masuk siang apa, saya ketemunya sore. Kurang ajar ya. Nah gitu. Nah terus ya dari situ ngobrol ya, habis makan baru kita nonton ya. Pokoknya persis banget apa yang dilakuin sama mantan saya waktu itu. Dia senderan, dia pegang tangan segala macam, cuman emang agak sedikit lebih gimana ya, lebih hot ya lebih hot gitu. Di bioskop juga udah mulai yang aduh,
harusnya gue yang grepe, kenapa jadi gue yang digrepe gitu bahasanya waktu itu. Karena emang itu yang dirasain lah, kok jadi dia yang lebih ini ya Lebih agresif. kayak gitu. Terus saya wah lumayan juga nih buat sampingan saya pikir. Itu kakaknya kayak gitu kan awal-awal, terus kesini-sini ya makin sering kita ketemu di belakang jadinya. Ya saat dia jadi ya karena dia satu PT beda shift terus, dia tahu nih adanya masuk malam ya, saya diketemuin malam sama dia habis kemana gitu ya, kita ketemu pasti jadi lebih intens. Jadi lama-lama gue ngerasa gue punya pacar dua nih kalau gini kayak gitu. Nah terus kalau makin kesini kan makin enak ya kita ngobrol kan. Nah waktu itu pernah dia ini ada temennya yang nikahan kalau nggak salah deh, temennya nikahan. Nah semua bawa pasangan dong di saat itu. Nah saya diajak sama dia tanpa pengetahuan si adiknya. Karena dia masih anak baru kan, ini kan udah karyawan nih dia senior lah. Nah ada nikah saya diajak waktu itu. Lah saya kenapa jadi saya yang diajak, kayak bilang gitu kan. Ya karena saya nyaman sama kamu gitu. Ntar pura-pura aja ya kamu pacar kakak. Iya karena kan emang teman-temannya juga nggak tahu saya kan, teman-teman si adiknya ini. Udah bilang aja gitu. Oh oke siap. Ya udahlah kita kondangan, siap-siap saya jemput di rumahnya, ada nyokapnya, terus nyokapnya juga ngelihat gitu kan, ngizinin. Agak aneh sih ini keluarga, kok ngizinin ya, gue juga bingung saat itu kan. Bu maaf nih saya mau nemenin kakak kondangan, dia bilang gitu kan. Tapi si Mawar nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu sama sekali. Oh iya, nggak apa-apa, hati-hati katanya. Iya. Ntar langsung dia bisik-bisik nih, saya nggak tahu nih bisik-bisiknya apa antara si kakaknya sama ibunya ya kan, bisik-bisik. Ya udah tuh saya jalan, cabut, kita kondangan. Ya udah di situ dikenalin bahwa saya ibaratnya diikrarkan ya, di situ dikenalkan sama mereka semua. Ini cowok gue katanya, yang baru gini. Oh kenalin, oh iya saya juga aduh gemeter juga. Gemeternya bukan cuma sekedar kenapa harus kenalin, dan satu lagi adanya pacar gue, tapi gemeter juga ngeliat temennya gitu kan, lebih cantik lagi. Ada yang lebih cantik lagi nih. Ada yang lebih montok, lebih cantik. Wah kacau nih. Racun emang PT dia kerja ini mayoritas banyak cewek semua. Kayak gitu bang. Jadi banyak pilihan. Nah banyak pilihan bang. Ada rasa stroberi, anggur, melon, ada bang. Jeruk Bali juga ada bang. Jeruk Bali ada bang. Tenang. Kurang asem nih orang. Bayang nggak jeruk Bali kan bulat kenceng bang. Itu, wih ada bang. Kacau juga nih. Maksudnya lebih suka yang kayak papaya. Oh papaya, agak ngegantung. Ada juga sih kayak gitu. Mun bodinya kegedean bang, waktu itu saya lihat. Aduh, motor gue kempes ini ntar. Ya kayak gitu, dikenalin semuanya. Ya kita ngobrol-ngobrol biasa. Udah terus pamitan, saya pikir udah, masih diajak jalan-jalan lagi sama dia. Jalan-jalan, terus ternyata si adiknya ini kan udah mau pulang nih kerja. Dia dapat kabar, oh iya dia kan lagi masuk sore, udah mau pulang. Sedangkan waktu itu udah jam 10, dia pulang jam 11 malam. Udah posisi mungkin mau naik jemputan ya kan. Tiba-tiba dia bilang, udah yuk pulang ya, buruan. Oh ya udah ayo, saya anterin buru-buru. Ada apa sih kak sampai rumah? Itu si Mawar mau pulang. Oh iya. Jadi kita udah terbiasa lama-lama. Emang nggak pernah jemput Mawar pulang kerja? Biasanya dia itu diantar jemput sama ibunya. Kalau itu kalau sama masuk malam. Masuk malam kayak masuk pagi sama. Sama ibunya. Di antar jemput sama saya nggak mau.
Loh, kenapa emang? Ya kata dia mah bukan muhrimnya. Malu. Malu apa malu-maluin gitu kan ya. Ya kayak gitu. Nggak pernah mau kata saya. Ya udah lumayan dah. Sama empoknya juga jadi. Gitu. Nah terus dari situ makin dekat sering kali bisa dibilang ya apa backstreet nggak ya, hubungan terlarang di belakang sampai akhirnya ya kita pernah bareng. Kayak gitu. Iya. Sampai sejauh itu. Karena waktu itu kebetulan saya ini kan apa iseng waktu itu download salah satu aplikasi lah. Aplikasi yang buat nginep itu bang. Hijau. Bukan. Bukan apaan? Yang biru bang. Oh kayak tiket gitu. Kayak gitu-gitu kan. Sewa-sewa hotel gitu. Iseng baru daftar, terus dapat promoan, voucher gitu-gitu kan. Nyoba kata saya nih, lah ini di hotel ini kan lumayan elit mahal ya. Jadi saya dapat diskon waktu itu sampai 60% kalau nggak salah. Coba lah. Di saat itu saya niatnya mau nginep, tapi tadi mau sama temen yang tadi ya si Dwi, temen cowok. Kayaknya nggak seru ya nginep sama cowok. Mau ngapain kan gitu ya. Mikir iseng si SMS nih si kakaknya, Kak aku dapat ini nih, ada voucher dari aplikasi ini gitu kan. Harusnya bayar sekian, cuma bayar sekian, mau nggak saya tawarin. Oh boleh gitu. Langsung jawabnya boleh. Wah kesempatan nih kan. Udah jadiin. Oh bener nih Kak, iya. Udah tuh akhirnya saya langsung datang. Kalau dulu kan masih apa, harus datang dulu nih ke lokasi kan, ke hotelnya untuk memastikan ini bener nggak nih vouchernya berlaku atau enggak kan gitu. Akhirnya kita datang, bener bisa. Nah bisa, ya udah saya pesen, saya oke. Dari tentuin bisa check in jam berapa, balik langsung jemput dia. Jemput kakaknya. Oh dijemput. Iya, pulang kerja saya jemput langsung. Pulang sore saya langsung jemput. Dari jemputan turun, kan mereka taunya saya cowoknya ya kan. Udah saya jemput aja udah. Bungkus. Karet 2. Pedes banget berarti kan. Udah langsung jalan, ngobrol-ngobrol semakin jalan sampai di lokasi nih. Kita langsung check in, beres-beres. Lalu saya bilang nggak pulang dulu Kak gitu. Nggak usah, udah gampang SMS aja, mama di SMS juga ngerti kata dia gitu. Oh berarti udah paham nih gitu kan. Nggak tahu dia SMS atau enggaknya seperti apa, saya nggak tahu. Intinya ya udah gitu, terjadilah malam itu. Iya, pertempuran. Terus pulangin pagi, pulanginnya siang malah. Pas check outnya. Iya. Karena besoknya dia kan libur ya. Jam 2 lah. Iya. 2 tank ya. Jam 2 tank kita baru keluar. Jam 12 sampai rumah jam 2. Kuat. Pokoknya 3-4 udah jadi gas gitu. Kayak gitu. Ternyata pas ini ya lumayan sih. Pokoknya lumayan. Takut salah nih mau ngomong gitu kan. Oke, paham. Paham ya gitu. Lumayan lah permainannya gitu. Kanan kiri oke lah. Nah udah. Terus udah nih, saya pikir udah. Lama-lama gantian. Nyampe rumah si kakaknya ini kan beres-beres nih. Saya masih di rumahnya. Terus si ibunya nih, si mamanya datang nyamperin saya. Habis dari mana? Ditanya gitu. Oh mau marah nih. Udah diem aja saya kan. Ini Bu tadi habis jemput, dia bilang gitu. Kan kerjanya kemarin pulangnya. Kok baru pulang sekarang? Jemput dari rumah temennya gitu. Oh temen yang mana nih? Kenapa jadi gue yang ditanyain ya? Saya mikir gitu kan. Udahlah, pikir-pikir ngomong aja deh gitu kan, jujur aja deh. Iya kemarin saya ada acara, terus saya jemput. Nah, terus nginep dia tuh. Dia bilang gitu kan. Wah pasti kan logikanya orang tua langsung marah ya. Nginep di mana? Ditanya gitu. Di
ya pokoknya ada hotel di Bekasi, intinya gitu. Nah, lagi rame di aplikasi ini nih Bu, gitu kan. Terus ada vouchernya, saya coba, ya saya nginep pas situ, saya ajak kakak mau katanya gitu kan. Ini ada bukti SMS-nya kok gitu. Oh, ya udah. Ya saya bengong gitu. Kok ya udah. Dia biasa aja, saya bilang. Lah, kok nyokapnya biasa-biasa aja ya? Oh ya udah gitu. Tapi apa namanya? Di saat itu nggak lama adanya pulang. Habis main. Dia ternyata sama temennya pulang. Halo ya, kaku giliran ketemu sama dia tuh kaku. Karena ya duduk aja saya jaga jarak sama dia. Udah kayak antara angkot sama taksi ya. Jaga jarak Jadi- aman Jadi gitu. malah canggung gitu. Malah canggung. Jadi ya cuman basa-basi aja, ngobrol-ngobrol biasa. Enggak terlalu yang Nggak terlalu intens, nggak terlalu gitu. dalam gitu. Cuman kayak ngobrol kerjaan, ngobrol sekolah dulu, kayak gitu-gitu doang. Ya beda kalau sama kakaknya ngobrolnya lebih dalam nih, saya lebih bilang lebih dewasa lah ya. dewasa, lebih intim bahkan, iya kayak gitu. Nah terus dari situ saya ngerasa curiga sama si ibunya ya, karena di kesini-sini ya perhatiin si ibunya nih kalau di rumah pakai pakaiannya mulu. Oke. Wah itu pokoknya bodinya sulit dibayangkan deh. Loh, emang umur berapa? Umurnya waktu itu sekitar belum 50 kayaknya. Belum 50, berarti Belum. 40-an. 40-an sekitar itu. Tapi memang saya ya jujur ya, dari dulu saya kayaknya punya kecenderungan Kelainan gitu ya. kelainan. Aduh. Amit-amit dong ya kan. Gak kelainan, tapi lebih suka sama yang lebih tua Bang. Oke. Nggak iya. tahu dari dulu, dari zaman sekolah tuh ngidem-ngidemnya ketemu yang lebih tua. Pernah ada narsum saya namanya Hamid. Nah, dan dia beberapa kali cerita tuh ya begitu. Jadi dia lebih seneng kalau menjalin hubungan dengan STW. Itu saya bilang, "Oh, punya kelainan kali." Itu. Oh, Iya. Oke. Ada lagi ternyata kayak saya. Ada lagi. Iya. Oke, coba dilanjut. Iya, jadi nggak tahu, saya ngelihatnya tuh lebih dan lebih menarik lagi buat saya. Ibunya nih. Gitu. Nah, terus dari profil keluarganya, si bapaknya ini salah satu karyawan lah di salah satu perusahaan. Oh, masih ada bapaknya. Masih ada bapaknya, tapi yang saya lihat itu sosoknya beliau orangnya kayak gimana ya? Kayak nggak mau tahu, sibuk sendiri lah. Dengan kerjaannya tuh terlalu, ya dia cuman ngurusin kerjaan aja. Mungkin kayak kerja dapat duit berapa gaji atau apa, ya udah. Oh, buat di rumah, berarti di gitu. rumah ini tuh selain bapaknya tuh ini perempuan semua nih isinya. Iya. Ibunya, kakaknya sama adiknya nih. Iya betul. Oke. Yang berempat dia itu, ada ART sama supir paling itu. Nah itu dia ya sibuk aja. Kayak misalkan saya perhatiin ya, kalau misalkan main hari Sabtu biasanya nih bapaknya tuh main badminton. Ya udah pergi sama supirnya. Oke. Berangkat aja. Ntar pulang jam berapa ya nggak tahu gitu. Ntar si ibunya ya cuma nganterin doang. Tapi selalu kalau ke situ saya perhatiin memang kok pakai bajunya mulu, mungkin buat mancing si bapaknya kali ya, biar nggak Udah berangkat. pergi-pergi mulu gitu. Waktunya libur ya libur gitu. Tapi ternyata ya akhirnya saya yang kepancing. Ya gimana nggak kepancing ya, aduh emang udah kecenderungannya ke situ kan. Yang lebih tua tuh kayaknya gimana gitu loh, lebih menarik aja. Ya, lebih lebih mengayomi lah gitu. Iya, mengayomi apa nih? Mengayomi tobrut gitu. Ceplosan kan jadinya. Emang iya, lebih tobrut daripada kakaknya gitu. Ya iyalah, pastilah. Pasti. Ya gitu, dia cuek banget, jadi ya udah. Dari situ saya sering merhatiin kok bajunya kayak gini mulu gitu. Ya makin lama ya makin dekat, ya dia duduk gitu. Kadang saya main ke situ, si adenya ini juga kayaknya modelnya sama kayak bapaknya ya.
dia kayak sibuk aja gitu, bentar-bentar ntar baru ngobrol bentar nih soal apa, pergi ke dalam, nggak nongol-nongol nih orang. Oh gitu. Iya lama, bisa sampai sejam, pernah saya sampai 2 jam bang di Ditinggalin luar. sama Iya dia. di teras. Akhirnya saya ditemenin sama kakaknya, kesini sini sama nyokapnya. Ya udah kita jadi pacaran, datang bertiga dong. Oh gitu. Ya maksudnya kan satu sisi mikirnya kan kakaknya ya, kita Oh, ngobrol. kakaknya kan udah nih, udah kena. Iya, Terus ngobrol-ngobrol terus lama-lama ya ibunya curhat soal bapaknya. oh sejauh itu ya. Iya, lama-lama karena sering main kan ke situ. Dia cerita lah soal si suaminya ini katanya terlalu sibuk, terus ya mikir kerjaan mulu, teman-temannya mulu, jarang ada waktu buat di rumah. Sampai dia bilang katanya, ya jujur saya juga kesepian di depan kakaknya, di depan anaknya itu. Saya sebenarnya kesepian lah, berarti butuh temen gitu kan. Saya sempet ceplosin gitu kan, kayak berarti ibu butuh teman gitu ya. Kalau buat teman curhat ya saya aja langsung maju kan. Boleh bu gitu, bolehnya agak mendalam bang, Oke. boleh gitu. Nah terus akhirnya dia, oh gitu, boleh saya minta nomor telepon, boleh ya bang gitu. Ya udah dari situ mulai ada komunikasi lah antara saya juga kadang, saya pernah waktu itu ngechat itu di SMS salah kirim pernah bang, sampai si Mawar ini marah-marah nih, kamu ngapain ngechat siapa? Wah dipikir saya kasarnya selingkuh lah atau gimana ya zaman pacaran itu. Enggak loh, oh kamu, tapi soalnya emang kata-katanya beda gitu. Terus saya bilang lagi kayak, kan saya kerja juga, saya bilang gitu. Nah, itu buat teman kerja, atasan, saya bilang, atasan gitu, ah pokoknya ribut dah. Sampai akhirnya ya udah tenang sendiri. Kalau zaman dulu kan beliin pop es juga beres, kayak gitu bang, Dijajanin. dijajanin aja udah beres, terus udah adem. Ya tapi tetap komunikasi masih berlanjut sama dia, kakaknya dan ibunya gitu. Kalau sama ibunya baru via SMS saja. Masih SMS. Jadi waktu itu pernah ada kesempatan lah bisa dibilang ya, dia ngechat saya. Jadi ini si bapaknya hari Minggu ini kadang suka main tenis, hari Sabtunya main badminton. Oke. Hari Minggu ini tenis biasa pagi, saya perhatiin. Ada ART juga padahal di rumah. Nah terus si ibunya ini bilang katanya, bisa ke rumah nggak sekarang? Saya mikir gawat dong, sekarang bahasanya kan. Oh boleh, bilang gitu. Saya kesana ke rumah, ternyata cuma ada ART-nya, itu juga lagi ke pasar. Cuma ada dia sendiri Si di rumah. itu kakaknya sama si Mawar. Kakaknya lagi waktu itu ada kegiatan apa gitu dari PT-nya. Si Mawarnya ini karena dia kerja sambil kuliah juga ada kegiatan dari kampusnya kalau Sabtu Minggu gitu kan. Ya pada sibuk lah semua, tinggal dia di rumah dia sendiri. Terus saya, ada apa ya bu gitu kan, sini masuk kan. Alasannya waktu itu klasik sih, dia mau masak mie, nggak bisa masang gasnya habis. Oke. Saya beliin lah tuh gas, saya jalan, saya cari di warung, saya pasangin, udah masangin lama-lama nempel nih. Aduh pas nengok udah, aduh ini ada gua hero nih saya bilang. Pas nengok, aduh kalau di sebelah saya kan, waduh ada apa? Udah deh pasang gas aja deh, buru-buru kelar, buru-buru lagi ke ruang tamu. Ruang tamu ngobrol-ngobrol, pertamanya bahas soal adenya, si anaknya yang bontot ini, si Mawar, baru bahas kakaknya. Sebenarnya ibu juga nggak apa ya, dibilang suka enggak ya, demi anak aja katanya gitu kan, biar pada seneng, karena mereka di sini mungkin butuh figur seorang laki-laki tadi karena bapaknya terlalu sibuk. Jadi ya mohon maaf ya katanya kalau mereka jadi manja ke kamu, ya kasarnya perhatian mintanya sama kamu kayak gitu, ya tolonglah ya diimbangin aja tadi gitu. Oh iya bu. Nah, terus baru tuh menjurus gua cerita soal ibunya kena ini nggak nih gitu kan. Di si ibunya nih ya awalnya ya tadi kan gas, terus masak terus kayak
nih ibu bikin mie, kata saya. Oh iya bu. Cobain nih gitu. Enggak bu, udah cukup. Awalnya jauh, lama-lama dia dekat-dekat sebelah saya, disuapin lah, nih cobain dulu, cobain. Iya bu, kenapa mie-nya ya, kenapa enggak yang itu ya. Nah gitu nyoba, udah mulai pikiran udah jahat aja dah saat itu. Udah omes lah ya. Omes aja udah kemana-mana. Terus iya gitu, iya bu, sampai ngeliatin. Kenapa? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa bu, baik-baik aja kamu. Baik sih bilang gitu. Ya udah, ini nanti agak siang sih ada kegiatan, bisa ini nggak, nyupirin saya, maksudnya temenin saya, kalian bawa mobil saya tadi gitu. Oh boleh sih bilang gitu. Ke mana ya bu? Ya pokoknya ada ntar. Oh yaudah kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana tadi gitu. Oh yaudah, di rumahnya itu udah mulai agak siang. Terus ibu beres-beres dulu ya, katanya siap-siap dulu. Jadi habis makan mie beres, terus dia beres-beres lah. Saya lihat dia mandi segala macem. Ya gitu, kayak mancing ya. Yang saya lihat dia pakai anduk ya, anduk depan saya lewat. Karena kan bilang rumahnya besar, yang nggak besar amat, ya kan. Terus anehnya juga kenapa dia harus mandi di kamar mandi yang di luar. Di dalam kamarnya ada kamar mandi kan. Mandinya di luar, otomatis ngelewatin saya di ruang tamu. Duduk. Saya baru ngeh lah, kenapa ya tuh si ibu lewatnya sana. Lah, kenapa mandi di sana, gak di dalam. Nah, situ saya lihat beliau pakai handuk aja kayak gitu kan. Lewat depan saya, udah masuk nih, keluar lagi nyamperin saya, bilang alasannya waktu itu nyari apa gitu, katanya jepit rambut atau apa. Terus saya bilang nggak tahu, orang saya nggak ngeh kan, di situ duduk. Masa nggak ada, waduh, udah mancing nih dia bilang. Coba cari lagi deh, minta tolong ya ibu. Oh iya, ntar anterin ke kamar. Hah? Anterin ke kamar. Oh iya iyain aja. Masih ART-nya ini juga nggak pulang nih, kata saya, dari pasar. Ya udah, saya cari ketemu lah. Ternyata dia di dekat sofa nih, di pojokan sofa kan biasa suka nyempil tuh, ada pojoknya, ada di situ jepitnya. Saya ketok pintu kamarnya, maaf bu ganggu gitu kan. Dia masuk aja, buka pintu, ya begitu kondisinya udah, ya kata saya nganter kan juga jengah ya, maksudnya takut ya kesalahan saat itu. Ya saya sempat nengok, ya ditarik tangan, ya udah di saat itu juga kelar mandi langsung, ya namanya kita emang ngeliatnya juga dari awal, ya udah lumayan tuh. Yang saya ingat waktu itu udah tengah hari lah, itu aja. Lu nggak ada kepikiran apa, takut gitu atau gimana, ke gap sama orang? Ya dibilang takut bang, tapi lebih banyak sih bang daripada takutnya. Kalah bang sama rasa takutnya gitu. Aduh, gokil sih ini. Awal-awalnya jadi sama nyokapnya gitu awalnya, pas lagi ketemu siang ya pokoknya gitu lah. Udah selesai itu kita pergi bareng ya, dia duduk di mobil juga di depan, megang tangan nyenderan. Udah nggak beres nih, saya bilang udah mulai kena nih gitu. Dia udah kena lah itu mah. Iya, ya udah kena ya. Jatuhnya ya udah, jadi ya kayak gitu sampai ketemu. Ternyata dia mau ketemu sama ya teman-temannya, gengnya dia kali ya, bisa dibilang. Ada ngocok Sosialita arisan ya. Iya, ada ngocok arisan gitu kan. Terus dia bilang katanya, wih bawa berondong baru katanya. Waduh, berondong gimana nih bang? Oh enggak, itu anak saya katanya gitu. Oh anak dari mana, kan anaknya perempuan semua gitu kan. Oh calon mantu kali ya gitu. Iya gitu. Nah, ya udah, saya di mobil aja ngeliatin dia di resto pada ketawa ke TV. Dari situ karena udah kena ya tadi dibilang kan. Ya udah, makin kesini ya saya jadi nih 3 orang nih jatuhnya kan. Ya beda-beda kasusnya. Yang ini ntar kadang minta ketemu kayak
si pacar saya maunya ketemu di rumah mulu ya kan. Ya mah kakaknya ntar kadang minta jemput minta makan terus mampir dulu, jadi kayak kebiasaan kayak gitu, hampir sering, seminggu bisa 2-3 kali kayak gitu si kakaknya, belum lagi ibunya bisa seminggu sekali. Nah, kalau ibunya gimana, di mana? Ya waktu itu kan pertama di rumah ya, di rumah sendiri nih. Kayak ibunya waktu itu kayak ya kayak gitu, izinnya sama si suaminya, bapaknya ya kan. Ada acara sama apa teman-temannya. Padahal nggak ada sama teman-temannya, sama saya. Jalannya sama saya. Waktu itu jalan kita makan. Ya kayak mereka tadi, gue nonton. Habis itu dia yang udah langsung, yuk kita ke ini yuk gitu. Di Oh, luar berarti ini ya, iya sama baru ibunya. sana di luar. Yuk ini yuk katanya ada promo gini-gini. Oh yaudah boleh, coba gitu. Gila Tapi sih. kalau si ibunya ini biasanya kita nggak sampai nginap. Oke, terus akhirnya? Ya akhirnya itu yang tadi saya bilang. Nah kejadian juga saya salah SMS lagi-lagi. Akhirnya dari situ mulai curiga kayaknya pacar saya di situ. Si Pacar saya, Mawar. si Mawar ini curiga. Oh, kayaknya nih soalnya dia saya SMS, kakaknya juga lagi SMS gitu kan, kayak waktunya tuh berbarengan kata dia. Lama-lama dia berantem internal, dilihat itu SMS dari saya ternyata dibaca. Oh, ketahuan nama si Mawar nih. Iya, SMS si kakaknya, saya sama kakaknya ketahuan. Oh ya udah tuh ribut dia berdua. Sampai akhirnya si Mawar ini memutusin buat ngekos. Waktu itu iya keluar dari rumah. Saya juga ngerasa bersalah juga sih. Jadi bikin berantakan ya. Tapi tinggal yang di situ tuh tinggal kakaknya sama ibunya. Gitu. Nah, si bapaknya masih tetap sibuk aja. Hubungannya sama Mawar gimana? Ya tetap berjalan aja biasa waktu itu. Masih pacaran. Masih pacaran aja. Ya lagi-lagi diiming-imingin apa jajan segala macem. Dia mah udah ya udahlah gitu kan, udah jangan diulangin. Saya juga nggak akan ngulangin, saya lebih pintar lagi. Udah beli lagi handphone ya kan, ganti nomor, ya udah ini buat emaknya, ini buat kakaknya, ini buat dia, HP-nya masing-masing. Semenjak kejadian itu takut salah SMS. Pertanyaan saya sebenarnya, Bang Joko nih apa kerjaannya? Saya waktu itu cuman kuliah doang. Loh, dapat uang dari mana? Dari orang tua. Jajan. Jajan-jajanin Iya. ada itu dari orang tua. Iya bener. Kalau sama ibunya, Kalau siapa yang sama modal? ibunya dia yang Oh, dia modalin. yang modal. Iya. Sama si itu kakaknya? Itu kadang saya kadang dia, tergantung sikonnya gitu. Dan akhirnya gimana nih hubungannya? Ya hubungannya akhirnya jadi sampai akhirnya ya ribut semua. Mereka ini pada berantem karena saling tahu ya, sampai saya dipanggil, sampai bapaknya datang. Maksudnya akhirnya duduk bareng-bareng tuh berlima. Saya murid waktu itu karena bapaknya mungkin diem-diem atau gimana, ternyata ganas juga ya gitu. Saya pernah diancam waktu itu, jujur sama bapaknya. Udah murid saya Dia emang ketahuan nih hubungan sama sama si ibunya juga? ketahuan. Ketahuan. Ya itu dari SMS itu, ini siapa katanya gitu kan. Terus tanya-tanya. Memang saya waktu itu pas lagi di rumah, ini kan handphone saya pisahin ya, bunyi telepon. Si ibu nih, saya angkat, suaranya bawa bapak. Saya angkat kan, ya halo bu, ada apa bu gitu kan. Ini kamu siapa, saya tanya gitu. Waduh, saya langsung jawab, siapa, saya ini gitu kan. Saya bilang saya Joko. Oh jadi kamu selama ini kamu datang ke rumah saya katanya gitu. Sekarang saya tunggu. Waduh, tahuan nih satu, mati ini gue gitu kan. Jadi saya langsung matiin, saya samperin. Saya berdua sama teman saya si Dwi. Terus saya samperin, ketemulah kita bareng-bareng situ, masih Dwi juga disaksiin. Nah pas saya disuruh istilahnya klarifikasi ya, mengakui semuanya bahwa ini terjadi seperti ini, saya ceritain semua. Akhirnya bapaknya shock saat itu, shock berat, kena apa, serangan jantung saat itu. Tapi
masih dirawat. Hmm. Akhirnya dirawat tuh rumah sakit, jarak 1 minggu ya akhirnya meninggal. Meninggal. Iya, si bapaknya. Makanya saya jadi ngerasa bersalah sih sebenarnya sampai detik ini, walaupun biar gimana ya gara-gara saya dong, karena saking shocknya ya, karena kata-katanya kan kamu saya percaya gini gitu, ternyata gini. Kalau emang ada masalah bisa dibicarakan baik-baik, tidak dengan seperti ini caranya gitu, malah membuat situasi semakin keruh kata dia gitu kan. Apalagi melibatkan ini salah satu calon menantu, harusnya bisa membimbing, kamu malah kayak gini, bisa Merusak, menjaga iya kan, malah menghancurkan keluarga saya gitu kan. Ya udah, jadi ribut semua akhirnya. Ribut semua Iya. dan akhirnya Sampai ya gitu bapaknya meninggal. Terus tapi ya saya akhirnya putus juga sama yang si Mawar ini. oke. Saya paling si kakaknya sih yang masih suka ngubungin waktu itu. Terakhir itu mungkin sekitar habis Covid lah ya, 2021. Kakaknya masih suka ngubungin, sama ibunya juga sama. Masih suka. Masih suka. Tapi setahu saya waktu itu saya pernah nanya, mereka ini kan udah masing-masing udah pisah rumah. Udah ada yang ngekos, ibunya tinggal di rumah sendiri segala macem, udah dijual juga, udah pindah kayak gitu. Kabar terakhirnya sih di Bandung si ibunya. Terus salah satu ini ada yang jadi istrinya Bang Joko? Enggak juga. enggak juga. Kenapa? Ya gimana ya, susah lah dijelaskan kayak gitu. Enggak kan, maksudnya kan udah terlanjur jauh nih semuanya gitu kan. Misalnya oke lah si Mawar nggak bisa terima gitu. Terus sama ibunya juga ya paling nggak ada salah satu lah yang dipilih gitu waktu itu. Enggak tapi Iya enggak sih, enggak. enggak. Kan jadi enak tuh bisa satu rumah. Satu rumah ya. Iya, satu Sebenarnya sih rumah. pengennya sebenarnya ya pengennya sih ibunya ya, karena kan banyak hartanya juga peninggalannya. Tapi enggak deh kayaknya. Cukup. Oke. Dan apa alasannya Bang Joko nggak memilih salah satu? Satu ya rasa bersalah saya juga, gara-gara saya ya mungkin ya jadi sampai si mantan pacar saya kehilangan bapak lah. Oke. Karena kan shock banget Shock saat ya. itu, berantem ribut gede sampai terus pingsan, bawa ke rumah sakit seminggu meninggal. Ya apalagi dari kemarin sehat kok, gara-gara itu kaget. Ya udah. Ya ceritanya mirip kayak di drama-drama gitu ya. Iya, jadi kan saya sih nggak ini ya, nggak sampai sejauh ini kepikiran saya gitu. Mungkin kalau adik sama kakaknya oke lah gitu kan. Cuma kan ini ternyata menjalin hubungan juga sama ibunya gitu. Wah, Betul. saya nggak nyampe gitu otak saya. Dan kalau saya ada di posisi kayak Bang Joko waktu itu ya bingung sih saya gimana mau ngeladeninnya gitu. Iya. Suatu rumah ibaratnya kita jalanin semua kayaknya mumet. Mumet, tapi ya bisa sih Bang diakal-akalin kayak tadi, beli handphone akhirnya. Tambah karena ngerasa duit jajan ada ya kan, beli handphone aja lagi. Masing-masing satu-satu. Padahal masih kuliah ya. Waktu itu. Aduh ya nggak tahu nih beruntung atau apa namanya. Iya, tapi kalau menurut pandangan Bang Joko gitu, Bang Joko sekarang udah berkeluarga, Udah. udah punya anak juga gitu. Iya, ya. betul. Nah kalau Bang Joko mengingat masa lalu itu, menurut pandangan Bang Joko gimana nih? Ya kalau ingat masa lalu ya kalau bisa jangan sampai kejadian lagi, atau jangan sampai mengalami lagi ya. Dalam artian nanti kan saya juga punya bakal punya menantu atau apa ya. Jangan sampai ya dibalas gitu kan, kurang ajar ya. Gara-gara gue juga ternyata. Mau marah gimana ya, dulu gue pernah begitu kan gitu, serba salah ya kan. Aduh, saya nggak ikut-ikutan. Iya bener. Ya, gitulah.
Takut juga sih sebenarnya. Ya saya sih ini yang saya pikir-pikir ya cuma ada di film gitu ya, dan ternyata ya Realitanya ada. saya mendengar langsung gitu ceritanya. Entah ya sih ini apa soal kebenarannya saya nggak tahu, cuma Bang Joko aja yang tahu gitu ya. Cuma kalau memang ini benar-benar terjadi gitu, wah gila sih, gila. Gila. Abang jangan lihat sekarang saya, dulu saya ganteng bang, Iya, putih bang, bersih, udah putih bang, bersih. Nah ini kalau boleh jujur dulu kan saya bisa dibilang zaman sekolah itu saya ngelmu juga bang, Ilmu. sama Pak D saya dulu. Oke, saya sih bukan masalah fisiknya Bang Joko, Iya. bukan masalah soal ke fisik. Maksud saya kok bisa sampai iya. terjadi gitu Iya. loh, secara logika gitu dan secara masuk ya? harfiah dan pikirannya manusia gitu Iya. ya kan, Iya. nggak masuk akal gitu loh. Entah mungkin ya di luar itu ya, kalau misalnya Bang Joko barusan bilang pernah belajar juga, Iya. ya mungkin karena faktor itu gitu. Ya mungkin ngetes ilmu ya dulu, karena emang dibagi, maksudnya dikasih, masa nggak dites, ya coba. Oke, dan itu Cuma benar dengan terjadi ya. cuma dengan salaman ya. Oh, dengan Bahkan di salaman. jalanan juga kadang di luar ya, kayak di mall gitu, saya ngelihat nih, misalnya lagi di mall lagi nongkrong, saya ngelihat cewek gitu yang mungkin menarik buat saya. Saya samperin, sebelum saya samperin saya ada sesuatu yang saya lakuin sebentar. Rapalan gitu ya. Iya, terus ada minyaknya juga, olesi tangan. Saya samperin, salaman, dapat nomor WA-nya. Oke, ini itu ya, Iya. secanggih itu ya. Iya. Tapi udah nggak dipakai sekarang. Tapi masih ingat, Alhamdulillah masih. masih. Apa bacanya apa? Waduh, sensor dong. Salah saya. Iya, sensor dong ntar. Ntar gue ngikutin bang, jangan. Oh, di WA. Dapetnya susah itu. Di WA aja. Iya, boleh. Oke. Rapalan dong, boleh. Mau dicoba ya? Oke deh, Bang Joko ya, mungkin dari pengalaman Bang Joko ini ya, jadi sekarang Bang Joko kan udah berkeluarga gitu kan ya. Betul. Dan pastinya sudah menyesali lah perbuatan-perbuatan zaman waktu itu ya. Karena kan tadi Bang Joko sendiri yang bilang takut kalau gua punya menantu gimana nih. Iya, dibalas Malah gawat jadi ya. kepikiran sendiri Iya, kan. tiba-tiba kepikiran lagi. Nah gitu, mungkin sebelum ini nih sebelum kita tutup podcastnya ada mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan atau rasa penyesalan apa sih, silakan. Ya, pesannya jadi orang yang setia kalau bisa. Jangan nyakitin perasaan orang atau bahkan orang lainnya lagi. Jangan. Itu punya pasangan satu ya udah cukup. Jangan aneh-aneh kayak gitu sih. Terus penyesalannya ya itu aja sih tadi yang saya bilang, sampai akhirnya merenggut ya, sampai meninggal. Shocknya itu. Iya. Makanya jadi takut juga ngisi sini. Iya. Mudah-mudahan jangan. Nggak kepikiran kan akan sampai sejauh itu kan ya. Makanya saya nggak pilih dua-duanya. Iya, sampai meninggal, sampai kehilangan seorang bapak. Gitu kan. Betul. Oke deh, Bang Joko ya semoga jadi pelajaran aja sih ya, dan jangan dipakai lagi tuh kalau memang ilmunya tuh bahaya berarti. Betul. Sangat bahaya, jangan dicoba di rumah. Tapi kalau misalnya digunakan buat yang baik-baik, misalnya di dunia kerja gitu kan, untuk kita agar disukai sama teman-teman, disenangi atasan gitu, untuk hal yang positif ya, mungkin itu nggak ada masalah. Tapi kalau disalahgunakan gini kan jadinya melenceng jauh gitu. Ya, oke deh, terima kasih Bang Joko ya buat ceritanya dan wow. Oke, penonton, itulah cerita dari Bang Joko. Semoga bisa menjadikan pelajaran. Jangan diambil yang buruknya, ya. Ambil aja yang baiknya. Buat teman-teman nih yang punya cerita dan ingin bercerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita teman-teman di email di admin@jejakbackpacker.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Joko, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Sampai jumpa.